Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tina Rosita, NIM 11820901110. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai hasil penelitian saya yang berjudul Pengembangan Alat Evaluasi Bahasa Inggris Berbantu Aplikasi Kahoot DMI. Latar belakang penelitian ini adalah menurut Magdalena, Fauzi, dan Putri tahun 2020, evaluasi dalam pendidikan termasuk sebuah bagian penting dari kegiatan pembelajaran. Proses dalam evaluasi terdiri dari pengumpulan informasi, serta analisis dan penafsiran informasi untuk dapat menentukan tingkat pencapaian tujuan pembelajaran. Kemudian, menurut Amirono dan Daryanto tahun 2016, alat evaluasi membuat proses evaluasi menjadi lebih mudah. Alat digunakan untuk mempermudah dalam melakukan sesuatu untuk mencapai suatu tujuan. Menurut Nurhayati tahun 2009, bahasa Inggris penting untuk dipelajari karena merupakan bahasa internasional. Tetapi di Indonesia, bahasa Inggris adalah bahasa asing, bukan bahasa kedua, sehingga kosakata yang dikuasai siswa terbatas. Kemajuan teknologi yang semakin pesat membuat berbagai kemajuan pula pada aspek pendidikan. Contohnya dengan adanya aplikasi dan website. Oleh karena itu, saya tertarik untuk mengembangkan sebuah alat evaluasi berbantu aplikasi Kahoot yang berbasis teknologi. Kemudian, tujuan penelitian ini adalah yang pertama, mengetahui pengembangan alat evaluasi berbantu aplikasi Kahoot dalam materi Clothes and Weather atau pakaian dan cuaca pada pembelajaran bahasa Inggris di kelas 5MI. Kemudian, mengetahui tingkat validitas dan reliabilitas alat evaluasi tersebut, dan mengetahui keterpakaian alat evaluasi tersebut. Untuk manfaat penelitiannya secara teoritis, yang pertama, mampu berkontribusi dalam memajukan proses evaluasi pembelajaran di Indonesia. Yang kedua, mampu menjadi pedoman dalam meningkatkan penggunaan alat evaluasi berlandaskan iptek. Yang ketiga, mampu menjadi referensi untuk penelitian yang akan dilakukan selanjutnya. Manfaat secara praktis, yang pertama bagi madrasah, harapannya pengembangan alat evaluasi ini mampu memotivasi untuk menyediakan sarana dan prasarana yang mampu memfasilitasi kegiatan pembelajaran. Yang kedua, bagi guru, diharapkan pengembangan alat evaluasi ini menjadi salah satu pilihan saat melaksanakan evaluasi pembelajaran di dalam kelas, agar proses evaluasi tidak membosankan serta menumbuhkan motivasi belajar pada siswa. Yang ketiga, bagi siswa diharapkan pengembangan alat evaluasi ini bisa menjadi sarana dalam mengukur pemahaman siswa terhadap suatu materi. Dan yang keempat, bagi orang tua, diharapkan pengembangan alat evaluasi ini bisa memberikan informasi mengenai perkembangan serta pemahaman belajar anaknya selama di sekolah. Kerangka berpikir dalam penelitian ini, yang pertama, karena rendahnya minat siswa dalam mengerjakan evaluasi pembelajaran bahasa Inggris, kemudian dilakukan rencana tindakan untuk mengatasi masalah, yaitu dengan pengembangan alat evaluasi berbantu aplikasi Kahoot dan pembelajaran menggunakan model cooperative learning dan media kartu. Kemudian menghasilkan proses evaluasi pembelajaran bahasa Inggris menggunakan aplikasi Kahoot. Untuk hasil penelitian terdahulu, yaitu menurut penelitian Bertita Alika Dewi dan Masnila Devi tahun 2021, tentang pengaruh penggunaan aplikasi Kahoot sebagai alat evaluasi dalam kegiatan penutup pembelajaran matematika terhadap hasil belajar siswa kelas 4 SD. Metode penelitiannya yaitu kuasi eksperimen, dan hasilnya dilihat dari hasil uji T diperoleh nilai 0,017. Nilai tersebut lebih rendah dari taraf signifikasi 5%, yang artinya pemanfaatan alat evaluasi menggunakan aplikasi Kahoot dalam pelajaran matematika berpengaruh signifikan pada hasil belajar siswa. Dalam tinjauan pustaka terdiri dari beberapa materi, yaitu yang pertama tentang evaluasi pembelajaran, yang kedua tentang alat evaluasi pembelajaran, yang ketiga tentang bahasa Inggris, dan yang keempat mengenai Kahoot. Evaluasi pembelajaran dan alat evaluasi pembelajaran. Evaluasi pembelajaran adalah proses untuk menentukan nilai dari hasil pembelajaran yang telah dilakukan melalui kegiatan penilaian atau pengukuran. Kemudian, menurut Primaniarta dan Mulyani tahun 2020, alat evaluasi pembelajaran adalah alat yang digunakan untuk menggambarkan tingkat kemajuan siswa dalam hal pengetahuan dan perilaku lain yang diharapkan akan berubah. Contoh alat evaluasi yaitu angket, tes, skala, dan format observasi. Lalu mengenai bahasa Inggris dan Kahoot.
Bahasa Inggris adalah bahasa internasional yang menghubungkan berbagai negara dan dipakai dalam kehidupan sehari-hari, seperti petunjuk di tempat umum atau penggunaan alat elektronik. Di tingkat MI atau SD, bahasa Inggris adalah pelajaran muatan lokal. Kahoot adalah website edukatif yang diprakarsai oleh Jamie Walker, Johan Brand, dan Mater Versvik bersama University of Technology and Science di Norwegia pada bulan Maret tahun 2013. Lalu dibuka secara resmi untuk umum pada bulan September tahun 2013. Kahoot adalah permainan yang dirancang secara sederhana, mudah digunakan dan menyenangkan untuk berbagai keperluan pembelajaran, seperti alat evaluasi, memberikan PR, dan sebagainya. Untuk metode penelitiannya, yaitu menggunakan metode penelitian pengembangan model ADI, yaitu analisis, design, development, implementation, dan evaluation. Untuk jenis datanya terdiri dari dua, yaitu kuantitatif dan kualitatif. Kuantitatif dihasilkan dari hasil validasi ahli, kualitas butir soal, dan angket siswa, sedangkan kualitatif dihasilkan dari wawancara. Untuk sumber datanya terdiri dari sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer yaitu hasil pengumpulan data siswa secara langsung ke lapangan. Untuk sumber data sekunder yaitu buku, skripsi terdahulu, dan kumpulan jurnal. Untuk teknik pengumpulan datanya menggunakan teknik wawancara, tes objektif, dan angket. Teknik analisis datanya yaitu mengolah angket validasi ahli dan guru serta siswa menggunakan rumus persentase angket dan skor skala Likert. Kemudian menguji kualitas butir soal yaitu uji validitas, reliabilitas, daya pembeda, dan tingkat kesukaran menggunakan bantuan software SPSS versi 25. Untuk tempat dan waktu penelitiannya yaitu di MI Ibrahim Ulul Azmi, alamatnya di Jalan Akasia Raya, Blok A9 nomor 12A dan 14 Distrik Orange, Desa Cimekar, Kecamatan Cilinyi, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Penelitian ini dimulai pada bulan Februari tahun 2022. Hasil penelitiannya pada tahap analisis didapatkan masalah yaitu terkadang ada siswa yang telat dalam mengumpulkan tugas, tidak serius dalam mengerjakan tugas yang akibatnya siswa mendapatkan nilai rendah. Selain itu, sekolah juga tempat penelitian ini belum pernah menerapkan proses evaluasi pembelajaran bahasa Inggris menggunakan aplikasi Kahoot. Untuk materinya, saya menggunakan materi clothes and weather atau pakaian dan cuaca. Untuk kompetensi dasarnya yaitu mendeskripsikan pakaian yang tepat untuk cuaca tertentu. Untuk indikatornya yaitu menyebutkan nama-nama pakaian cuaca dengan ucapan dan lafal yang benar, kemudian mengidentifikasi pakaian yang tepat dengan cuaca. Untuk tahap desain, yaitu dengan mendesain kisi-kisi soal, kartu soal, serta kunci jawaban sesuai materi, KD, serta indikator yang sudah ditentukan. Selain itu juga membuat RPP. Selanjutnya, merancang atau mendesain lembar validasi ahli, guru, dan angket siswa. Untuk hasil penelitian selanjutnya di tahap development atau pengembangan, yaitu dilakukan dengan memasukkan naskah soal yang sudah dibuat ke dalam aplikasi Kahoot. Kemudian diuji validitasnya oleh validator ahli dan guru. Validator ahli materi memberikan hasil validasi yaitu 98%, dari ahli media sebesar 93,5%, dari guru bahasa Inggris DMI Ibrahim Ulul Azmi yaitu 90%, serta dari guru SDIT Al-Mumtaz yaitu 81%. Dengan interpretasi layak diuji cobakan di lapangan dengan revisi. Berikut adalah contoh tampilan soal dalam aplikasi Kahoot. Ini adalah perhitungan hasil validasi ahli materi. Ini perhitungan dari ahli media, dari guru bahasa Inggris MI Ibrahim Ulul Azmi, dan dari guru SDIT Al-Mumtaz. Kemudian pada hasil penelitian ada tahap implementation, yaitu dilakukan dengan menguji validitas. Setelah diuji coba di SDIT Al-Mumtaz, diperoleh hasil validitas butir soal, yaitu ada 13 soal yang dinyatakan valid dan 12 soal yang tidak valid. Namun soal yang tidak valid kemudian direvisi sehingga jumlah soal yang akan digunakan di MI Ibrahim Ulul Azmi yaitu sebanyak 25 soal. Pada uji coba di MI Ibrahim Ulul Azmi, soal yang valid ada 17 butir soal, serta terdapat 8 soal yang tidak valid. Selanjutnya, soal yang tidak valid tersebut direvisi.
Lalu di tahap implementation juga ada uji reliabilitas. Pada hasil uji reliabilitas skala kecil, diperoleh nilai 0,652 dengan interpretasi reliabilitas tinggi. Pada uji coba di MI Ibrahimul Azmi, didapatkan reliabilitas 0,790 dengan interpretasi reliabilitas tinggi. Artinya, alat evaluasi bahasa Inggris berbantu aplikasi Kahoot ini sudah reliable. Berikut adalah hasil uji reliabilitas menggunakan SPSS. Ada uji coba skala kecil dan juga uji coba skala besar. Kemudian di hasil penelitian juga ada tahap uji daya pembeda. Daya pembeda soal pada uji coba skala kecil didapatkan data yaitu terdapat 7 butir soal yang interpretasinya sangat baik, 7 soal yang interpretasinya baik, 4 soal dengan interpretasi cukup, dan 7 butir soal yang interpretasinya kurang baik. Daya pembeda soal pada uji coba di MI Ibrahimul Azmi didapatkan data bahwa 17 soal dengan interpretasi sangat baik, 1 butir soal dengan interpretasi baik, 1 butir soal dengan interpretasi cukup, dan 6 butir soal dengan interpretasi kurang baik. Kemudian yang terakhir di tahap implementation ada menguji tingkat kesukaran. Dalam uji coba di SDIT Al-Mumtaz ada 11 butir soal yang interpretasinya sedang. Terdapat 14 butir soal yang interpretasinya mudah, dan dalam uji coba di MI Ibrahimul Azmi terdapat 1 soal yang termasuk kategori sukar, 8 soal yang termasuk kategori sedang, dan 16 soal yang termasuk kategori mudah. Kemudian untuk hasil penelitian terdapat tahap evaluation. Pada tahap ini yaitu mengevaluasi dan merevisi soal yang tidak valid dalam uji coba skala besar. Kemudian untuk respon siswa, berdasarkan hasil angket di kelas 5 SDIT Al-Mumtaz diperoleh nilai keterpakaian aplikasi Kahoot yaitu sebesar 86% dengan interpretasi sangat terpakai. Artinya aplikasi Kahoot ini dapat digunakan sebagai alat evaluasi di kelas 5 MI atau SD. Berdasarkan hasil angket di kelas 5 MI Ibrahimul Azmi, diperoleh nilai keterpakaian aplikasi Kahoot yaitu sebesar 92% dengan interpretasi sangat terpakai. Artinya, aplikasi Kahoot ini dapat digunakan sebagai alat evaluasi di kelas 5 MI atau SD. Berikut adalah perhitungan respon siswa di penelitian uji coba skala kecil dan uji coba skala besar. Untuk kesimpulan penelitian ini, yaitu yang pertama, pengembangan alat evaluasi bahasa Inggris berbantu aplikasi Kahoot TMI sudah dikembangkan menggunakan tahap pengembangan ADDIE, yaitu analisis, design, development, implementation, dan evaluation. Alat evaluasi tersebut mendapatkan persentase validasi sebesar 98% dari ahli materi, 93,5% dari ahli media, 90% dari guru bahasa Inggris DMI Ibrahimul Azmi, 81% dari guru SDIT Al-Mumtaz. Sehingga alat evaluasi bahasa Inggris berbantu aplikasi Kahoot TMI layak diuji cobakan di lapangan, walaupun dengan beberapa revisi. Kemudian yang kedua, untuk uji validitas dan reliabilitas alat evaluasi ini, setelah dilakukan uji coba di SDIT Al-Mumtaz, diperoleh beberapa soal yang ternyata tidak valid, namun sudah direvisi. Lalu didapatkan soal yang valid pada uji coba di MI Ibrahimul Azmi, yaitu sebanyak 17 butir soal. Walaupun ada 8 soal yang tidak valid, namun soal tersebut sudah direvisi di tahap evaluasi, sehingga jumlah soal bahasa Inggris yang diperoleh adalah 25 soal. Pada uji reliabilitas setelah dilakukan uji coba di SDIT Al-Mumtaz dan MI Ibrahimul Azmi, diperoleh nilai reliabilitas yaitu 0,65 dan 0,79 dengan interpretasi reliabilitas tinggi. Artinya alat evaluasi yang dikembangkan sudah reliable. Yang ketiga yaitu persentase dari respon siswa atau keterpakaian alat evaluasi yang diperoleh dengan memberikan angket kepada siswa. Berdasarkan hasil angket di kelas 5 SDIT Al-Mumtaz dan kelas 5 MI Ibrahimul Azmi, diperoleh nilai keterpakaian aplikasi Kahoot yaitu sebesar 86% dan 92% dengan interpretasi sangat terpakai. Artinya, aplikasi Kahoot dapat digunakan sebagai alat evaluasi di kelas 5 MI atau SD. Selanjutnya, saran untuk penelitian selanjutnya, agar dalam penelitian selanjutnya diharapkan mampu mengembangkan lebih lanjut mengenai alat evaluasi bahasa Inggris berbasis aplikasi Kahoot TMI pada materi atau topik yang lain. Dan
Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Ini adalah dokumentasi kegiatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.